Wes, assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah, pada hari ini saya kembali akan menjumpai sahabat semua di acara waktu untuk kita mulai berkreasi. Dalam pekerjaan yang sifatnya inovatif. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memposting tentang pembuatan talang untuk menampung air hujan. Nah, kali ini saya akan mencoba lagi memaksimalkan hasil tampungan air yang pada waktu itu yang di atas. Ternyata itunya tuh volume air yang tertampungnya masih dirasa kurang cukup untuk menampung air hujan, yang mungkin volume air hujan yang turunnya juga tidak terlalu besar ya. Saya jadi bingung berdoanya. Kalau saya berdoa, ya Allah, semoga hujan diberikan curah hujan yang cukup besar sehingga dapat menampung air hujan ke talang, kemudian mengisi air di toren akan cukup. Tapi kan saya kasihan juga, nanti doanya takutnya di sini mencukupi air tapi di lingkungan sekitar kena banjir. Jadi bahaya juga ya. Jadi saya bingung, akhirnya saya akan punya ide baru. Di sini kebetulan atap ini juga kebetulan tempatnya ada di area di atas toren yang penampungan yang bersih di sana di dalam. Jadi kayaknya atap ini bisa juga dijadikan sebagai alat untuk menampung air hujan, untuk menambah volume ke toren yang dijadikan sebagai penampung air bersih ya, air hujan. Ini ada talangnya, udah ada di sini. Nah, ke sini. Nah, turun. Nah, nanti dari sini akan saya potong, kemudian disalurkan ke sini, terus sampai ke sana, terus sampai ke talang yang kita tuju. Nah, kebetulan saya sudah disiapkan nih ininya tuh. Saya sudah siapkan. Mudah-mudahan cukup dengan 4 lente, 4 kali 4 meter ini jadi 16 ya. Kalau kurangnya kita tambah lagi. Kemudian juga saya sudah siapkan ini alat-alatnya. Ini ada kendinya. Saya harapkan cukup 7. Kemudian juga ini soket untuk penyambung cukup 1. Kemudian ini apa namanya itu teh, nilon kabel T ya, jadi untuk menyambung untuk mengikat. Jadi saya cukup dengan mengikat dengan ini saja nanti pipanya. Kemudian saya siapkan juga nih gergaji besinya, gergaji besi tapi bisa dipakai untuk paralon. Oke, kita coba sekarang, kita tempur untuk melakukan aktivitas hari ini. Mudah-mudahan dapat dikerjakan dengan sempurnanya. Tidak akan sempurna mungkin ya, minimal bisa memenuhi kebutuhan air dalam sehari-hari kita menunggu air hujan dan cukup airnya ditampung. Oke, kita sekarang mulai mencoba untuk mengukur paralon yang ada di sini. Bentar ya, sahabat. Nah, ini sudah saya siapkan ini ya, pipanya sudah disampaikan ke sini nih. Nanti ini disambung ke dalam sini nanti. Nah, tapi di sini supaya kuat pipanya, nanti kita ikat di sana nih dengan tali ini nih.
ini nih. Ininya disambung karena terlalu pendek kalau nggak disambung. Kuat. Oke. Cukup kuat. Nanti ini dipotong supaya rapi. Kuat. Kita lanjut ke sebelah sana. Nah, yang ini tadi kan mengikat yang itu tuh yang sebelah sana. Nah, sekarang ini udah diikat, ini juga sudah. Nah, dari sini nanti kita potong, disambung, jadi bikin nyudut ke sini. Kemudian juga ke arah sana, terus sampai akhirnya ke arah talang yang di atas itu tuh. Kita sambungkan. Kita tidak perlu menggunakan lem paralon ya, karena sifatnya ini kan hanya menampung air hujan saja, tekanan tidak terlalu besar mungkin ya, karena air hujan debit airnya gak begitu besar, nggak pakai tekanan lagi, hanya mengandalkan jatuh. Kita menggunakan gaya gravitasi saja. Tapi kalau ke pipa-pipa dari mesin pompa itu ada tekanan. Kalau ini ya kita cukup disambungkan tanpa lem. Oke, kita lanjut ya. Kita sekarang untuk memotong atau menggergaji ini pipa yang ini nih, ya kita potong. Oke. Harus kerja keras nih, takutnya jatuh ke bawah. Oke, nah ini nanti menggunakan harus dilap dulu. Sudah beres, tinggal disambung. Nah ini terus selalu dilap ininya nih, karena bekas gergaji itu akan membuat kotor untuk misalnya. Ini sampai keras. Oke, kita sampai ke sini, nanti ininya dipotong. Biar kuat, ininya ditekan. Ya kuat. Nah, ini dipotong di sini. Kita ganjel.
adil dulu nih. Ya, sini cukup. Oke. Nanti ini dipotong supaya ngalir ke sini kaca airnya. Oke. Usahakan harus lepas agar ininya si pipanya pas nempel di sini nih, di besi itu tuh yang kita ambil yang sebelah luar aja deh. Kasih siku lagi atau kendi ya, kendi. Nah, nanti yang ini sudah ya. Oke. Dilap dulu. Di sebelah sana ada pohon ini nih. Nah, ada pohon ini nih. Jadi jangan sampai kita merusak pohon apa namanya lah, lupa dulu. Itu obat sih ibu ya. Nah, nanti jadi kita harus aman dulu di sini nih. Kita amankan dulu ya. Jangan sampai merusak tanaman yang sudah ada. Ini nih. Bentar. Ini nih. Ini jangan sampai kegencet. Nah, ini aman. Oke, kalau sudah begitu berarti tinggal yang ini dimasukkan. Tapi itu jangan dulu dipatenkan
supaya bisa digeser-geser ya di paralonnya, karena di sana belum ngepas tuh sambungannya. Nah ini didorong dikit ke sana. Nah, ini masuk sini. Ini lagi. Nah, setengah langkah jalan sudah terlihat ya. Ini terus ke sana, tuh masuk situ airnya nanti ke toren. Oke, nah ini kita ikat supaya kuat. Jadi sangat penting ini biar kerjaan kita cukup lebih simpel, menggunakan pengikat dari plastik putih, pipet apa namanya. Jadi mengikat di sini. Usahakan air harus turun supaya nanti dari sana, dari talang cukup deras jatuhnya, jadi nggak akan sempet rembes di sambungan. Karena kan kalau turunnya agak deras, si air itu tidak akan sempat untuk mencari celah ke lubang yang dekat sambungan. Nah, karena apa? Dari dekat sambungan itu kan ada tekanan, dia akan masuk ke lubang. Tapi kalau tidak ada tekanan di situ, maka dia akan langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya, makanya ini usahakan kemiringannya yang bagus. Ini satu lagi di sini. Kalau sudah begini, sudah disambung di kiri kanannya, maka ini kalau ditarik pun aman ya, tidak akan jatuh karena sudah diikat. Nanti ikatnya akan ditambah menjadi double gitu ya, tidak hanya satu supaya lebih kuat. Ini hanya sementara aja, yang penting dudukannya sudah tepat. Oke, nah sekarang yang ini nih kita potong. Oh, langsung aja belum di sini. Set. Nah, ini nanti sisanya nggak akan terbuang. Nanti akan dipakai untuk sambungan paralon yang ke dalam toren.
Ini masih terpakai. Oke. Bentar ya. Nah, ini udah jadi ya buat yang di sini. Bismillah. Jangan lupa belum dikasih lap. Sudah, sakit. Kita ke sana. Ntar, tunggu ya. Nah, sekarang ini kita sambungin di sini. Ini harus lebih diamankan karena takut jatuh. Ini harus di oke. Kita pasang yang ini dulu buat sebagai pegangan nantinya tak, karena ini harus terikat. Kalau tidak nanti jatuh ke bawah, ini di atas. Nah, ini kalau sudah diikat, baru kita coba pasangkan ini. Terlalu jauh. Ini harus dipotong dulu.
Aduh ini. Oke, tinggal ke sana. Nah. Oke. Lanjut ke sini. Sudah, tinggal diikat. Ternyata pekerjaan tukang itu tidak
bisa dianggap enteng, apalagi kalau dikerjakan sendiri. Ya harusnya ada laden nih, tinggal apa. Alhamdulillah salah. Sampai berkeringat gini. Alhamdulillah ini sudah beres kerjaan. Tuh, terus sana. Terus. Tuh. Jadi ini tetap teramankan ya. Pohon ini tidak rusak nih. Pohon lupa lagi obat untuk encok karena macam-macam lah. Nah ini tuh pohonnya udah sampai sini dari lantai bawah ini. Hebat ya, akarnya bisa memberikan makanan, mensuplai makanan ke lantai 4 ini. Tapi yang lantai 4 juga tingginya kan, bangunannya nggak terlalu tinggi. Nah ini tuh udah sampai sana, terus ke sana tuh ke ujung. Kita lihat ya di ujungnya bagaimana kondisinya. Nah. Tuh. Nah, ini tinggal yang ini nih. Nah, ini disambung ke dalam ke sana. Nah, kalau yang ini dari talang yang dari atas itu, dia melalui saringan. Kalau yang ini terpaksa saya bikin tanpa melalui saringan, tapi insya Allah air yang di atas atap ini tuh bersih. Nah, air yang di atap ini tuh bersih. Oke. Wah, kita lihat sekarang yang ke atas. Kita tengok lagi. Nah, nanti tinggal merapihkan saja. Tuh ini yang dari atas nih. Nah, ternyata atap ini tidak istilahnya menampung kebutuhan volume air hujan yang diharapkan. Jadi terpaksa saya menampung dari atap yang ini nih. Tuh lumayan luasnya, ada 4x6 mungkin 4x6 meter. Kalau yang ini paling 3x2,5 lah ya. Terpaksa harus bekerja keras nih. Alhamdulillah, walaupun agak sedikit melelahkan, ya namanya kita mencari sesuatu yang baru gitu, perlu kerja keras. Itu yang disebut inovatif dalam berkarya. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit ilmu, tapi tidak ada salahnya diberi informasikan kepada orang lain. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini setelah menjadikan inspirasi buat sahabat semua, mungkin sahabat akan lebih hebat dalam berimprovisasi untuk melakukan kegiatan atau karyanya ya, untuk menciptakan karya. Terima kasih sahabat atas kebersamaannya ya. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Oke, mudah-mudahan menjadikan motivasi buat saya untuk melakukan inovasi yang lainnya di dalam berkarya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.